sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul
video yang menggambarkan jatuhnya pesawat, dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian Pemirsa setia Trans 7, malam ini Indospot kembali hadir menemani waktu istirahat Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang unik, menarik, dan sayang untuk dilewatkan. Selain itu ada juga spesial informasi tentang asli Indonesia. Di antaranya adalah 7 gangster paling berbahaya di dunia, 7 fakta menakjubkan dari Indonesia, dan 7 tempat penuh cinta di dunia. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Lebih dari sepekan terakhir, tepatnya sejak tanggal 17 Februari lalu, nama John Kay menjadi sering disebut-sebut di berbagai media massa di Indonesia. Ini sejak tentang tertangkapnya sosok yang diduga sebagai otak pembunuhan mantan bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Haritantono alias Ayung, pada tanggal 26 Januari 2012 lalu. Pemberitaan pun berkembang dengan aksi-aksi John Kay lainnya yang oleh pihak kepolisian keberadaannya dianggap cukup meresahkan masyarakat. Kejadian ini seolah kembali mengingatkan bahwa kasus geng-geng yang identik dengan kekerasan dan tindakan kriminal bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dan hanya sebagai informasi, kegiatan ini juga terjadi di banyak negara di luar sana dengan berbagai sebutan, diantaranya gangster dan mafia. Meski seolah membuktikan berlakunya hukum yang kuat yang berkuasa, namun hukum kebenaran dan keadilan pastilah tentu akan menjadi pemenang bagi yang menginginkan hidup berdampingan dengan sesama. Karena kebebasan dan hak tiap individu dibatasi oleh kebebasan dan hak dari individu yang lainnya. Dan kali ini On The Spot akan merangkumnya dalam 7 gangster paling berbahaya di dunia. Diawali dengan seorang gangster bernama Major Sucholinski. Terlahir pada tanggal 4 Juli tahun 1902 di Grodno, Polandia, Major membentuk Five Points Gang di tahun 20-an bersama Bugsy Siegel dan Lucky Luciano. Major dianggap sebagai salah satu pemikir paling tajam dalam kejahatan terorganisir. Bahkan penghasilannya lebih dari sekitar 400 juta untuk seorang mafia sepanjang karirnya. Walaupun memiliki pengaruh yang sangat besar, tapi Major tidak pernah ingin menjadi seorang bos. Ia lebih memilih untuk mempertahankan profil yang rendah hati untuk menghindari perhatian. Major juga memainkan peranan penting dalam organisasi mafia Italia dan konsolidasi dunia kriminal bawah tanah kala itu. Dan di tahun-tahun terakhir Major dihabiskan di rumahnya di Miami Beach pada tanggal 15 Januari tahun 1983. Major mengalami kanker paru-paru di usianya ke-80 tahun. Gangster berbahaya di dunia berikutnya adalah Triad.
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan banyak cabang organisasi kriminal di Cina ini berbasis di berbagai wilayah, diantaranya daratan Cina, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Macau, dan Singapura. Mereka juga sangat aktif di negara-negara dengan populasi Cina yang signifikan seperti Kanada, New York, Los Angeles, Seattle, Vancouver, dan juga San Francisco. Gangster ini berdiri pada abad ke-18 yang memiliki 50 hingga lebih dari 30.000 anggota. Kegiatan terorganisir mereka melibatkan antara lain kontrak pembunuhan, pemalsuan, perdagangan narkoba, penyelundupan, pembajakan, dan bentuk-bentuk pemerasan lainnya. Tanya itu, Triad dikenal juga melakukan tindak perdagangan hewan bagian spesies terancam punah seperti hiu, serta penyelundupan tembakau dan produk alkohol. Dan Triad pun terlibat dalam pemalsuan mata uang Cina terbesar kala itu. Berbicara tentang gangster ataupun mafia di New York, Amerika Serikat, maka akan langsung dikaitkan dengan Five Families atau 5 keluarga mafia terkuat. Di antaranya adalah Genovese yang dipimpin oleh Vito Genovese atau Charlie Luciano. Timnya bekerja sebagai pembuat minuman keras terbesar di New York yang disertai tindak kriminalitas kelas kakap. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Januari tahun 1962, Charlie Luciano menghembuskan nafas terakhirnya di Napoli, Italia. Charlie meninggal di usianya ke-65 tahun itu disebabkan oleh serangan jantung yang sebelumnya banyak menganggap dirinya telah diracuni. Kemudian Luces yang diketuai oleh Tommy Luces. Kegiatan kelompok ini antara lain perampokan, pencurian, konspirasi, pembunuhan kontrak, pemalsuan, penyelundupan, penipuan, perdagangan narkoba, pemerasan, perjudian ilegal, pembajakan, pencucian uang, dan tindak kriminal lainnya. Berikutnya Gambino yang dikepalai oleh Carlo Gambino. Di usia ke-19 tahun, Carlo sudah menjalankan dunia kriminalitas mafia. Diam-diam ia menjadi bos para bos, hingga mengikuti pertemuan tinggi bersejarah Appalachian Mafia Amerika di tahun 1957. Setelah 20 tahun menjalani hidup kelam, akhirnya Carlo menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1976 karena serangan jantung pada usia yang ke-74 tahun. Lalu Colombo yang dipimpin oleh Joe Colombo. Joe Colombo memiliki sifat yang selalu mencari sensasi. Dikala FBI memantau aktivitasnya, Joe menganggap jika FBI melecehkan orang-orang dari ras Italia dan Amerika hingga mengorganisasikan para warga Amerika keturunan Itali untuk melakukan demo di depan kantor FBI di tahun 1960-an. Dan akhirnya Joe tewas tertembak saat ia mendekati podium dalam salah satu kampanyenya. Banyak pendapat menyatakan jika pembunuhan itu dilakukan oleh Joey Gallo, seseorang yang berasal dari keluarga Colombo sendiri. Sementara pendapat lain menyatakan jika Joe tewas oleh rival mafiosonya Carlo Gambino. Tepat tanggal 22 Mei tahun 1978, Joe Colombo meninggal di New York Rail. Dan yang terakhir, Bonanno yang diketuai oleh Joe Bonanno. Pemerasan, konspirasi, pencucian uang, pembunuhan, perdagangan narkoba, pornografi, dan perjudian ilegal adalah beberapa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini. Berlanjut ke gangster berbahaya di dunia berikutnya, Yakuza. Yakuza merupakan penduduk asli kelompok kejahatan terorganisir yang menggunakan ancaman dan pemerasan untuk mendapatkan keinginan mereka. Gangster yang mulai ditemukan pada sekitar tahun 1612 ini identik dengan tato di sekujur tubuh mereka. Biasanya membentuk seperti pakaian yang dikenakan. Untuk berkomunikasi dengan sesama anggota, mereka biasa menggunakan bahasa slang dan kode rahasia. Dengan rasa kesetiaan yang tinggi antar anggota membuat kelompok ini sulit ditumpas. Gangster Yakuza disebut-sebut memiliki 110.000 anggota aktif yang berasal dari 2.500 keluarga. Mereka sering terlibat dalam kasus pemerasan, perjudian ilegal, pornografi, prostitusi, penyelundupan, dan imigrasi ilegal. Pria kelahiran Brooklyn, New York, Amerika Serikat 28 Februari tahun 1906 ini merupakan seorang gangster Amerika yang berada di belakang pembangunan tempat judi berskala besar di Las Vegas. Seagal terkenal karena mendirikan kerajaan perjudian di tempat yang dulunya padang pasir yang tandus. Pada suatu malam di tanggal 20 Juni tahun 1947, ketika Seagal dan rekannya Alan Smiley di rumah Beverly Hills-nya di Virginia Hill tengah membaca surat kabar, tiba-tiba saja seorang penembak memasuki halaman belakang dan menembaknya melalui jendela dan mengenai bagian kepalanya. Namun kematiannya di usia 41 tahun itu menyiratkan misteri, karena tidak satupun yang dikaitkan dengan pembunuhan sosok mafia terlahir dengan nama Benjamin Seagal ini, dan hingga sekarang tak pernah terungkap siapa pembunuhnya. Berikutnya adalah
adalah mafia Rusia yang berasal dari Uni Soviet yang sekarang memiliki pengaruh di seluruh dunia. Tak tanggung-tanggung, jumlah anggotanya berkisar 100.000 hingga 500.000 orang. Mereka terlibat dalam kejahatan terorganisir di negara-negara seperti Israel, Hungaria, Spanyol, Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lain. Mereka juga berimigrasi ke Israel, Amerika, dan Jerman dengan menggunakan identitas palsu, yakni sebagai seorang Yahudi maupun Jerman. Kegiatan kelompok ini antara lain adalah perdagangan narkoba dan senjata api, pengeboman, penyelundupan, pornografi, penipuan internet, dan masih banyak lagi. Salah satu aturan mereka adalah untuk tidak bekerja sama dengan pihak berwenang. Dan jika salah satu anggota buka mulut ketika tertangkap pihak berwenang, mereka akan langsung dibunuh. Dan gangster paling berbahaya di dunia yang terakhir adalah The Outfit. Kelompok mafia terkuat di Chicago, Amerika Serikat ini awalnya dipimpin oleh James Colosimo, lalu diteruskan oleh Johnny Torrio, dan berpindah tangan ke Alphonse Capone atau Al Capone. Pria kelahiran New York pada tahun 1899 itu adalah asli orang Italia yang telah menguasai wilayah Chicago pada sekitar tahun 1925 silam. Al Capone mengawali karir kriminalnya sebagai anak buah Johnny Torrio. Uniknya ia ditangkap dan dipenjara karena kasus penggelapan pajak. Padahal Al Capone dikenal banyak melakukan tindakan kriminal, termasuk pembunuhan serta bisnis ilegal. Pada tahun 1929, Al Capone diduga mendalangi pembantaian terbesar di dunia mafia di abad 19 yang dikenal dengan nama St. Valentine's Massacre karena bertepatan dengan hari kasih sayang, yaitu pada tanggal 14 Februari. Karir Al Capone yang begitu bersinar di dunia kejahatan berakhir pada tahun 1931. Bukan karena pembunuhan, penculikan, dan sejenisnya, melainkan lagi-lagi karena penyelundupan serta penggelapan pajak. Akhirnya pada tahun 1932 Al Capone resmi menjadi penghuni penjara legendaris Alcatraz selama 7 tahun. Al Capone menghabiskan masa tuanya dengan menderita stroke yang kemudian pada tanggal 25 Januari tahun 1947 gembong mafia Amerika terbesar ini meninggal karena gagal jantung. Pemirsa, itulah 7 gangster paling terkenal dan berbahaya di dunia versi On The Spot. Sebagai negara dengan sumber daya alam terkaya di dunia, tak heran bila Indonesia banyak memiliki hal-hal yang tak kalah menakjubkan dari negara lain di dunia. Jangan kemana-mana, setelah ini ada 7 fakta menakjubkan dari Indonesia yang mendunia, hanya di Trans 7.